teman-teman Rasa Wastra, apa kabar? Hari ini ketemu lagi sama aku Monik. Dan aku punya sesuatu yang sangat spesial. Kalau lihat settingannya beda kan? Ada apa? Penasaran? Ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, ini dia kejutan aku hari ini. Aku bersama Amize. Yeay! Thank you for coming, Mon. Aku juga senang bisa main di dapurmu yang cantik hari ini. Thank you. Jadi hari ini tuh seneng banget karena Monik datang, terus kita terinspirasi ya. Betul. Rasa sama Wastra tuh ternyata jod. Benang merahnya itu banyak banget. Ngomongin pastinya soal Indonesia ya, Iya dong. Nusantara gitu. Nah, nanti kita sambil masak, Betul. kita akan bercerita. Tapi mungkin sebelumnya kita mau ngeliatin dulu sebetulnya apa sih benang merah antara Rasa dan Wastra. Sekarang Wastranya ya. Oh iya, masakannya kita mau masakan dari Jawa Tengah. Kita hari ini pakai batik. Jadi kami pakai hari ini batik Punokawan. Batik Punokawan ini kau pasti seneng ya. Ya, anak aku nih pasti seneng banget karena dia kan suka wayang. Iya. Jadi dia tuh suka kayak petruk, gareng, Benar. ya kan? Terus dan, begitu dan maknanya keren juga Hmm. nih Ami. Maknanya keren juga karena bicara soal penghiburan, kerendahan hati. Karena mereka kebencian. jenaka ya. So fun gitu loh. Betul banget. Dan ini adalah yang aku pakai batik Parangnitik. Nah, Parangnitik ini tuh bicara soal bener-bener kesederhanaannya Jawa, kelembutannya Jawa. Terus juga ngomongin batik Parang itu semangat yang gak menyerah gitu ya. Nah, jadi sebetulnya nanti kita akan lihat benang merahnya apa sih sama masakan yang akan dibikin sama Ami. Kan tadi Ami bilang ya bahwa turun dari mana? Dari mata itu kan ke perut, tapi mampir dulu di hati. Karena bumbu masakan yang paling enak nih Mon, itu ternyata adalah rasa sayang. Luar biasa. Kalau kita masaknya lagi marah-marah gitu ya, mesti ada aja salah rasanya. Tapi kalau kita masaknya pakai sayang, Nah, enak. itu sama banget sama kalau bikin batik. Kalau bikin batik, kalau perasaannya Amburadul. hasilnya pasti nggak bagus karena kan kalau membatik itu di Jawa Tengah itu kan butuh ketelitian, ketelatenan. Jadi sama banyak banget sebetulnya benang merahnya antara. Berarti langsung kita jodohkan aja. Bener. Ya. Nah, jadi aku mau cerita sedikit ya Mon, boleh ya tentang masakan yang aku mau buat. Yes. Ini adalah masakan dari Jawa Tengah. Oke. Jadi aku pernah sempat tinggal di Semarang kan lama. Jadi ini adalah salah satu makanan favorit aku. Sebetulnya asalnya itu dari Grobogan. Iya. Tapi sekarang tuh lebih dikenal dengan garang asam tuh dari Kudus. Oke. Kudus sama Semarang tuh gak jauh lah, sekitar berapa jam Iya, gitu. iya. Dan kayak di Jawa Tengah juga garang asam terkenal ya, Terkenal. Jogja, Solo, Pekalongan gitu. Terkenal. Karena rasanya kan unik banget ya. Kalau unik tuh pasti karena bahan-bahannya. Kita sambil terangin ya bahan-bahannya ya. Bener. Jadi Lengkap banget. garang asamnya, proteinnya pakai ayam. Nah, kemudian bumbu-bumbunya yang dihaluskan itu ada bawang merah, ada bawang putih, kemudian juga pakai kemiri dan pakai jahe. Nah, ini ada juga bahan yang cemplung-cemplung istilahnya. Betul. Jadi ini ada lengkuas yang dimemarkan, daun salam dan juga serai. Nah, terus asamnya itu ini pakai 2 macam asam. Sebetulnya sih 3. Yang paling asam itu ada asam Jawa ya. dan juga ini belimbing wuluh. Ini yang bikin seger. Gitu, ini enak banget. Nah, terus juga kita pakai tomat hijau, jadi juga ada seger-seger dari tomatnya. Nah, namanya kan garang asam. Garang asam itu berarti pedas dan asam. Oke, jadi garang itu artinya pedes-pedes dan dimasak gitu ya. pedes gitu ya. Jadi kita pakai 3 jenis cabai nih. Ada cabai rawit merah, cabai keriting merah dan juga cabai hijau. Jadi bayangin gak sih, ini colorful banget, dan zaman dulu makanan ini Mon gak bisa sembarangan orang makan. Oh gitu. Ya, satu adalah orangnya harus lapar. Itu pasti teman-teman ya. Kayak aku hari ini Lapar ya gitu ya. Nah, enggak, tapi ini adalah makanan untuk kalangan istilahnya menengah atas. Oh. Karena kan pakai ayam. Bener-bener zaman dulu kan mungkin nggak semua ya bisa bisa makan makan ayam ya. gitu. Jadi untuk bumbunya juga ada garam, gula, dan kalau mau pakai kaldu bubuk juga bisa. Iya. Gitu ceritanya. Tambah air. Air ini bisa diganti dengan air biasa atau air kaldu ayam. Nah, tadi ngomong-ngomong soal bumbu, ini kan lengkap banget ya, Yes. komplit kalau katanya orang Jawa ya. Tapi sebetulnya itulah yang maknanya sebetulnya tadi inline benang merahnya Betul. sama bicara batik-batik di Jawa Tengah gitu ya. Batik-batik di Jawa Tengah itu kan sangat intens, komplit. Jadi semua detailnya itu tuh bener-bener dipikirin gitu. Iya, Jadi mungkin
pasti ada sih gitu ya, Iya dong. apa namanya, cerita atau makna yang sebetulnya itu mirip-mirip gitu. Dan kalau dari sisi makanan juga biasanya bahan-bahan yang dimasak, kalau dulu kan mobilitas penduduknya nggak seperti sekarang, berarti makanan-makanan dan bumbu-bumbu ini adalah yang biasa ditemui di satu daerah. Betul, gitu. asli di situ gitu. Iya. Jadi itu tadi kayak bawang merah, bawang putih, kemiri itu kan memang bumbu dapur sehari-hari Iya, ya. iya. Kita mulai aja Kita masak-masaknya. langsung mulai aja menghadirkan rasa hari ini ya. Jadi kali ini aku mau halusin dulu bawang merah, bawang putih dan kemiri, juga jahe. Kalau dulu ngalusinnya kan diulek. Betul. Ya, zaman sekarang karena aku pakai batik lawasan dan juga aku pakai Ya, kebaya ya. lawasan dengan batik ya kan punakawan, nanti muncrat-muncrat. Betul, Jadi jadi aku haluskan dengan blender aja, baiklah, ya dong. Karena nggak apa-apa, gitu. Sentuhan modern tuh oke nih, Betul. tapi nggak meninggalkan rootnya Betul gitu sekali. kan. Jadi kita halusin dulu ya. Ini kan udah dihalusin. Mau nih mau numis? Boleh. Tapi aku jangan disuruh nenun ya. Batik. Jangan disuruh membatik Iya, juga iya, ya. iya, iya. Ya, aku masukin dulu ya. Tadi udah panas ya. Udah panas. Kalau ini berarti harus langsung diudek-udek terus gitu atau Ya, tapi pelan-pelan aja. Jangan juga terlalu karena kasih kesempatan bahan-bahannya untuk dipanaskan dan matang. Benar-benar. Kadang-kadang semuanya tuh butuh waktu ya. Gitu. Iya dong. Kasih kesempatan. Kasih kayak kesempatan. hati gitu ya. Iya. Nah, ini sebetulnya udah wangi, tapi kita akan terus sampai dengan dia ya. Karena tadi kan aku juga ngeblendnya pakai air. Jadi Oke. kita tunggu juga sampai dengan airnya juga sedikit menguap. Oke. Wow, Wow, aku chef masak. ternama. Nah, banyak yang abis ini terus udah gitu, oh ya ini aku masukin dulu bumbu cemplungnya. Masukin, oke. Nih bumbu cemplungnya aku masukin. Ada daun salam, ada lengkuas dan serai. Yes, betul. Dulu kalau bumbu dapur tahu, karena dulu waktu di Pramuka itu suka dites nih. Oh iya benar. Tutup matanya. Iya, Oke, ini benar. bau apa? Nih bau Sebenarnya itu apa? ngerjain karena bumbu dapur tuh kalau digigit tuh rasanya kan agak aneh. Tapi kalau udah dicampur, nah ini, Wow. ini sama kayak batik kan Mon, ya kan? Jadi kayak tintanya aja dicampur, Betul. akhirnya menghasilkan warna yang cakep. kayak motifnya gitu ya. Mungkin kalau belum kelihatan motifnya keseluruhan, satu motif kayak gini nih, ada parang, nanti belum ada nitik-nitiknya, ada yang lain. Tapi begitu udah dicampur dan Cakep. jadi satu lembar, kan kayak masakannya. Betul. Jadi Kalau satu-satu dia kurang berarti. Ya? bener, kalau Jadi satu kayak nggak enak rasanya. Cobain aja, misalnya gigit lengkuas gitu kan, ada kurang atau segar. punya serai gitu Punya ya. serai. Tapi kalau udah dicampur dengan bahan-bahan yang lain, Biasa. nah ini rasanya baru endes. Bener-bener. Nah, garang asam ini, oh iya, ini kan kalau garang asam waktu itu aku juga pernah dengar ada yang bisa dibungkus juga ya. Jadi cara masaknya itu ada yang biasanya itu pakai daun pisang. Oke. Jadi apa namanya dilipat gitu. Iya. Ya. Ada juga kalau buat di rumah kita pakai yang metode satu panci aja. Oh. Jadi langsung dimasukin. Lebih simpel karena Benar-benar. kalau misalnya mesti satu-satu kemudian nanti dikukus lagi mungkin banyak yang nggak punya waktu. Benar, Ternyata benar. bisa kok dengan cara one time seperti ini ya. Jadi caranya tetap modern ya Betul. teman-teman, tapi tidak melupakan semua kekuatan dari bahan-bahan aslinya. Sebetulnya sih kalau dibilang modern, bukan modern juga, memang ada masyarakat yang memasak masakan Jawa Tengah yang memasak garang asli ini juga biasa memasak dengan cara ya tadi yang bisa dipilih dengan cara pakai daun pisang Atau disajikan di piring disajikan di biasa ya. gitu. Oke. Nah, ini berarti dia tunggu kering ya? Atau enggak? Oh, jangan sebentar lagi kok. Ini udah wangi. Jadi kalau misalnya nih teman-teman rasa wasra bisa ada di sini, bisa mencium aromanya. Ini enak sekali. Nah, ada yang habis dari sini langsung dimasukkan ayamnya dan kemudian dibiarkan sampai dia menyerap bumbu dan kemudian setengah matang baru dimasukin kuah. Tapi ada juga yang langsung air. Kalau misalnya ditumis dulu istilahnya ayamnya, nah lemak-lemaknya ini bisa keluar kan. Nah, tapi kalau misalnya kita memasak kemudian menggunakan air dingin terlebih dahulu, ya pori-pori ayam ini akan keluar dan dia akan mengeluarkan kaldunya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Makanya nanti kaldunya juga akan gurih. Tapi kalau misalnya mau diganti dengan airnya mau diganti dengan air kaldu ayam gimana? Boleh banget. Oke. Iya, gurihnya jadi terlalu dapat. Ini udah ya. Ya. Jadi aku masukin langsung. Ini aku masukin sedikit dulu. Nah, dan langsung aku akan masukin ayamnya. Oke. Ya, ini 1 ekor ya. Iya.
Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman Rasa Wastra, kita proses syuting kali ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Pasti. Kita sudah ngecek sudah swab antigen kita. ya betul, dan hasilnya negatif ya. Betul. Jadi tetap ya Betul teman-teman dong. menjaga Protokol kesehatan. semua protokolnya dengan baik. Ini kita tambahin air dulu. Oh iya Mi, aku dengar juga kan kalau zaman dulu kan itu ayamnya kan ayam kampung ya. Jadi sebetulnya bisa ya ayam kampung atau ayam. Sebetulnya memang idealnya ayam kampung, karena Oh, ayam oke. kampung sama ayam negeri itu agak ada beda rasanya. Ayam kampung tuh lebih manis, lebih gurih dibandingkan dengan ayam negeri gitu. Tapi ayam negeri ini keunggulannya adalah dia lebih cepat empuk karena size-nya juga lebih besar Iya. gitu. Jadi terserah, ini preferensi masing-masing, Iya. mau milih ayam kampung atau memilih ayam negeri gitu. Kalau misalnya ayam kampung emang enak sih, cuma memang perlu waktu yang lebih lama untuk prosesnya. masaknya. Oh iya, Ya. makanya zaman dulu itu ini tuh dianggap makanan yang worth it untuk ditungguin. Jadi karena memang bahannya lengkap, terus proses masaknya juga harus nunggu. Iya, Makanya betul. pasti nggak orang rela lah gitu ya Hmm. untuk akhirnya bisa mencicipi Ya, enaknya. dan lagi protein ayam waktu itu kan nggak semua orang bisa. Benar, Jadi emang benar. kalau aku ingat cerita mamahku atau cerita bude-bude gitu ya, kayak makan telur itu satu dipotong berapa Benar, gitu kan. benar, Jadi yang benar. bisa masak ayam, iwa ayam, Iwa ayam. yang bisa masak iwa ayam itu adalah benar-benar orang yang secara ekonomi itu mampu Betul, gitu. betul. Nah ini kita besarkan. Jadi ini kita menunggu sampai Ya. dia. Ini kita tunggu sampai dia kurang lebih 3/4 matang, baru kita masukin bahan-bahan yang lain. Jadi sabar menunggu. Tunggu ya. Tapi nggak lama. Ini kita tutup dulu. Yes. Kita tunggu sampai dia benar-benar mendidih dan ayamnya itu sudah setengah empuk. Kita bisa buka sekarang. Iya mon, tuh. Ya. Wow. Jadi ini tuh lihat kaldu-kaldu ayamnya udah keluar. Keluar bener Nah banget. sekarang kita masukkan Cemplung. cemplung-cemplung. Cuma ini sebagian ada yang mau aku potong, sebagian lagi ada yang mau aku biarin bulat. Utuh. Oke, Jadi oke. nah ini termasuk juga dengan tomat Tomat hijau. hijaunya. Bagi dua aja biar kelihatan. Jadi asemnya dari asam Jawa, Mhm. tomat hijau itu juga asam-asam manis Iya. dan belimbing wuluh sih yang paling Guys, ya belimbing ulu. level up, paling ngangkep. Iya benar. Jadi kalau misalnya kan sekarang lagi banyak orang-orang yang suka bercocok tanam nih ya kan. Nah menurut aku ada satu pohon yang harus dipunya, kalau bisa punya adalah pohon belimbing wuluh. itu gampang ya nih ya. Betul. ngomongnya ya. Dan Oke. pohon belimbing wuluh itu di depan aku ada tuh, di rumah juga ada. Jadi pohon belimbing wuluh ini kalau misalnya kita mau masak yang asam-asam, ditambahin belimbing wuluh, aduh itu aja aku kayak udah ngecas Bayangin rasanya. aja udah ngecas ya. Betul. benar-benar. Nah terus kita masukkan cabai-cabainya. Cabe-cabe. Bukan cabai-cabean ya, ini cabai beneran. Nah, jadi ada yang cabai rawitnya aku biarin utuh, tapi kalau yang lain aku potong-potong. Nah, kalau misalnya mau tapi maunya pedas banget ya udah cabai rawitnya tinggal di ini aja, tinggal Diiris. diiris Oh, gitu. oke. Nah, ini sekalian kita masukkan garam. Bumbu. Garam. Ampun. Nah, sama sedikit gula biar ada gurih-gurihnya. Ini tuh masakan ini juga sehat banget pasti. Iya benar. Udah yang Betul. Udah, kita tutup lagi. Baru nanti kita masukkan asam jawa. Oh, oke. Jadi dia terakhir nanti. Kalau ada yang suka dimasukin, cuma kalau aku lebih suka nanti kalau udah mulai deket-deket baru dimasukin. Oh, oke. Gitu. Nah, sekarang kita masukin ini nih, Mon. Asam Jawa. Aduh, ini udah kecium bau cabenya ya. Kebayang nggak sih? Terus nanti tadi cabai utuhnya tuh dicepus pas lagi makan Nah, dengan nasi. ini udah nih, dikit lagi ya. Kita tutup lagi sambil kita menunggu ini dikit lagi ayamnya empuk. Kita Tapi tutup lagi yuk. wangi, belimbing wuluhnya ya banget.
sebetulnya ini udah, jadi ayamnya juga sudah empuk, kaldunya juga sudah keluar, rasa gurih, asin, asemnya udah dapet. Jadi sekarang waktunya kita untuk toto-toto. Sama kayak kalau wastra itu batiknya udah keren, dipadu-padankannya gimana? Betul, jadi garnishing, proses plating, bener ya. Nah sekarang kamu suka ayam bagian apa? Aku Paha. suka paha Sama dada pasti kan? dan dada. Karena kamu kan orangnya hidup sehat banget. Oh iya, ini ada juga yang masak garang asam dengan menggunakan santan. Oh, oke. Tapi kali ini aku mau yang seger-seger aja, jadi kita nggak usah pakai santan. Tapi kalau misalnya mau dikasih santan, tadi sebelum memasukkan air asam jawa, kita masukin santannya. Oh. Santan encer. Ntar aja, tapi kayak gini aja udah seger, Seger banget, Kan soalnya bener. originalnya memang aslinya dulu waktu zaman dulu nggak pakai santan ya. gitu. Nah terus udah gitu juga kalau misalnya ada kan yang mau lebih seger lagi bisa dimasukin air jeruk nipis. Tapi masukin air jeruk nipisnya benar-benar sesaat sebelum kita angkat. Oke. Gitu. Karena kalau nggak air jeruk nipis itu kalau kelamaan justru nggak jadi bikin seger. Oh. Beda rasanya kalau dia dimasaknya terlalu lama. Yes. Nah ini kita masukkan dan kita cari belimbing ulunya. Tadi ada yang putih juga. Terus biar seger, kelihatan merah-merah Cabai ceplus. cabenya. Hey. Tambah satu lagi deh ayamnya. Yummy. Apalagi kan ini sebentar lagi Indonesia ulang tahun yang ke-76. Jadi Rayakanlah dengan memasak masakan Nusantara Betul, dong. betul. Jadi tadi bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. ya apalagi bumbu-bumbunya juga nggak susah untuk ditemui. Benar. Gitu. Ini dia kreasi rasa wasra kita hari ini. Kita masak menggunakan Batik dan Jawa Tengah dan masakan kita masakan kita adalah garang asam ayam. Saatnya makan. Ya dong, udah matang makanannya. Ini adalah garang asam ayam dan tuh duduknya juga Duduknya ya. juga manis. Jadi Manis. kita piknik di belakang rumah Ami. Ini ada Iya, nih, tempat piknik. asik kita sambil menikmati Iya, garang langsung asam. di ini dong, langsung dicoba dong. Ayo dong, Mon, ayo dong, ya ayo kan? dong. Nah, ini garang asamnya dulu nih, nanti kamu cicip-cicip ya kuahnya ya. Mari cabai ceplusnya boleh. Oh, cabenya belum dapat Cabai ya? ceplus. Jangan ngiler ya. Bikin sendiri di rumah kalau mau nyicipin rasanya yang seger, benar-benar garang asam ya, pedes dan Dan asam. Nah, kalau aku perutnya kan Indonesia banget. Pakai nasi. Jadi harus pakai nasi. Kamu pakai nasi juga Mau nggak? digado atau mau pakai nasi juga. Percayalah, makan kita lebih banyak daripada ini. Nambah lagi porsi. Betul. Kamu cicipin ayamnya dan kuahnya dulu. Luar biasa, seger banget. Enak ya? Iya. Kalau musimnya lagi hujan atau mungkin mau makan malam. Yes. Ini apa sih, saya comfort Comfort food. banget. Jadi bener ya, rasa dan wastra nggak boleh dipisah. Bener. Kalau kita nyaman dengan apa yang kita pakai, kita menikmati makanan yang enak, itu kayak sempurna. Bener. Terima kasih Ami, Sama-sama. seneng banget hari ini. Teman-teman Rasa Wastra, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tungguin video kejutan berikutnya. Bye.